Seorang pemuda kulit hitam pulang sendirian larut malam. Namun dia terganggu oleh sebuah melodi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat. Ternyata dia melihat warga kompleks. Berdiri di depan jendela dengan senyum aneh yang menatapnya. Wajah yang menyeramkan. Melihat ini, hati si pemuda kulit hitam berdebar. Saat itu, seorang gadis di sebelahnya tampaknya sedang berbicara padanya. Dia mendekat dengan hati-hati dan bertanya. Namun ternyata tidak ada suara yang terdengar. Dia hanya melihat gadis itu menunjuk ke atas dengan jarinya. Saat dia bingung, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari belakang. Namun saat dia berbalik, gadis di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, dia sudah berdiri di jalan besar. Kemudian, detik berikutnya. Layar berubah. Gadis yang bercerita tentang hantu sudah terbaring di atas meja. Ternyata teman-teman di pusat kesejahteraan berkumpul di perpustakaan. Mereka hanya datang mencari sensasi. Sayangnya, cerita yang diceritakan gadis itu tidak mendapat persetujuan dari semua orang. Spencer bahkan mengatakan bahwa cara dia berbicara terlalu dramatis. Tidak ada alur cerita sama sekali. Akhirnya, gadis itu kembali menantang. Hampir saja suaranya membuat anak laki-laki di sebelahnya mati kutu. Sementara itu, Yuni yang bersembunyi di samping juga terkejut hingga terdiam. Melihat dirinya terbongkar. Yuni pun tidak lagi bersembunyi. Langsung maju dan bertanya mengapa mereka tidak tidur larut malam. Mengapa kamu datang ke sini? Namun Anya malah memberikan minuman itu. Menunjukkan ingin tahu rahasia mereka. Untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Melihat botol minuman di tangannya. Yuni agak ragu. Karena barang ini juga dilarang di pusat kesejahteraan. Melihat kedua belah pihak saling menahan. Kevin yang dekat dengan keduanya segera berbicara untuk meredakan situasi. Menjelaskan alasan mereka berkumpul di sini. Semuanya karena tujuan bersama. Untuk itu, mereka mendirikan klub cerita malam. Setiap malam mereka berkumpul di sini untuk bercerita tentang hantu. Karena bagi mereka yang menderita penyakit ini, menjadi hantu hanya masalah waktu. Pada saat itu, Anja justru memotong pembicaraan Kevin. Terkait dengan kehadiran Yuni. Dia sepertinya sangat memperhatikan. Mengatakan bahwa Yuni datang tanpa diundang tidak membuatnya menjadi bagian dari mereka. Tidak perlu menjelaskan begitu banyak padanya. Yuni pun tidak ragu setelah mendengarnya. Langsung saja meminum sekaleng minuman keras. Kemudian duduk di tengah meja. Untuk menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan klub. Secara sukarela menceritakan kisahnya. Waktu kembali ke tahun 1968. Seorang gadis bernama Julia. Tiba-tiba terkena kanker tiroid. Tanpa jalan keluar untuk pengobatan. Akhirnya sampai di pusat ketenangan yang misterius. Dia yang sejak awal tidak berharap. Setiap hari mencuci wajah dengan air mata. Diam-diam menunggu saat kematiannya. Namun pada suatu malam, Julia tidak bisa tidur. Tiba-tiba mendengar suara pacarnya. Maka dia mengikuti suara itu masuk ke dalam lift. Dan sejak hari itu, Julia seolah-olah menguap dari dunia ini. Meskipun para perawat mencari di setiap sudut, tidak ada informasi sama sekali. Namun ketika semua orang mengira dia telah mati di suatu sudut, Julia yang menghilang selama sebulan, tiba-tiba kembali ke pusat kesejahteraan. Orang-orang bertanya kepadanya kemana dia pergi selama ini. Namun Julia malah mengatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini.